Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nuruda. Saya dari PJJ Komunikasi kelas KM 104. Di sini saya akan menjunjung tema yang berjudul Peran Komunikasi di Kehidupan Sehari-hari. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital. Izinkan saya mempresentasikannya. Kata pengantar, komunikasi menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Manusia perlu berkomunikasi untuk menyampaikan pesan dan untuk interaksi ke orang lain. Makalah ini merangkum sejumlah pengertian tentang komunikasi, proses dalamnya, pesan komunikasi, beserta komponen yang digunakan dalam berkomunikasi. Penulis menyadari makalah tentang komunikasi ini masih perlu banyak penyempurnaan karena kesalahan dan kekurangan. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran pembaca agar makalah ini dapat lebih baik. Apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, baik terkait penulisan maupun rangkuman yang saya buat, penulis memohon maaf. Semoga makalah ini dapat bermanfaat. Kita langsung saja ke bab 1. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi sebagai proses dengan mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian-pengertian melalui penggiringan berita. Secara simbiolis dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Rumusan masalah. Jadi di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, jelaskan pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Yang kedua, pesan komunikasi. Di situ ada 2 ya. Pesan verbal dan nonverbal. Yang ketiga, komunikasi yang baik dan efektif. Yang keempat, mengapa kita memerlukan komunikasi. Manfaat makalah. Untuk mengetahui pola pikir masyarakat di era kemajuan digital. Dan untuk mengetahui peran komunikasi dan faktor pendukung dan penghambat komunikasi di masyarakat. Kita lanjut ke bab 2, pembahasan. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, dengan kata dasar komunis, yang berarti sama, kesamaan makna, atau bisa disebut komunis. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi terjadi jika setidaknya suatu sumber membangkitkan respons pada penerima melalui penyampaian suatu pesan dalam bentuk tanda atau simbol, baik melalui verbal ataupun non-verbal, tanpa harus memastikan terlebih dahulu bahwa kedua pihak yang berkomunikasi punya suatu sistem yang sama. Contoh komunikasi yang bisa kita temui sehari-hari, yaitu orang tua berbicara dengan anak membahas masalah keuangan, dosen berdiskusi dengan mahasiswa terkait topik kuliah, 2 orang teman berpelukan dan berbicara karena sudah lama tidak bertemu. Itu adalah semua komunikasi yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Pada komunikasi verbal, pesan yang disampaikan secara lisan atau tertulis dengan menggunakan kata-kata, simbol-simbol verbal, atau bahasa. Komunikasi verbal biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi, fakta, ide, dan instruksi spesifik. Pada komunikasi non-verbal, pesan disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan dengan menggunakan isyarat, gerak tubuh, mimik, intonasi, gaya bahasa, ekspresi, kontak mata, kedekatan fisik, sentuhan, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal biasanya digunakan untuk menyampaikan emosi, sikap, dan niat. Secara umum, komunikasi nonverbal berfungsi untuk meningkatkan keefektifan berkomunikasi, serta mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikasi saat menerima pesan. Jadi, bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online? Menurut saya, komunikasi nonverbal memiliki pengaruh besar dalam kuliah online, baik dalam meningkatkan pemahaman materi, menciptakan keterlibatan yang lebih baik, hingga membangun hubungan yang positif antara dosen dan mahasiswa. Dengan memanfaatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, dan elemen-elemen visual lainnya, komunikasi dalam kuliah online menjadi lebih kaya dan efektif, membantu semua pihak merasa lebih terhubung dan memahami materi lebih baik.
Dalam proses PJJ, pesan nonverbal yang baik dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat dan komunikasi yang lebih efektif antara pengajar dan mahasiswa. Penggunaan ekspresi wajah yang ramah, gerakan tubuh yang mendukung, kontak mata virtual, serta pengaturan latar belakang dan pakaian yang profesional adalah beberapa cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi nonverbal. Penggunaan elemen-elemen tersebut dapat membantu menciptakan suasana yang lebih interaktif, meningkatkan pemahaman materi, dan membangun hubungan yang lebih baik dalam pembelajaran online. Jadi bagaimana komunikasi yang baik dan efektif itu? Bisa saya jelaskan, komunikasi yang baik dan efektif adalah proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan berupa pesan yang dapat dipahami dengan jelas dan sesuai antara kedua belah itu. Komunikasi yang efektif dapat terjadi ketika komunikator dan komunikan memiliki pengertian yang sama tentang pesan yang disampaikan. Selanjutnya, kapan dan mengapa kita memerlukan komunikasi? Di sini bisa saya jelaskan bahwa semua manusia memerlukan komunikasi di setiap kehidupannya, baik dalam interaksi sosial, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Komunikasi sangat penting untuk menyampaikan informasi, membangun relasi, menyelesaikan masalah, memahami lawan bicara, dan mengungkap perasaan. Apabila tanpa komunikasi, banyak aspek kehidupan manusia yang akan terhambat, seperti hubungan pribadi, pekerjaan, maupun dalam pembelajaran. Komunikasi tidak hanya berfungsi untuk bertukar informasi, tetapi juga untuk menjalin hubungan sosial, mencapai tujuan bersama, dan menjaga ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di dalam komunikasi banyak sekali tantangan untuk terciptanya komunikasi yang baik dan efektif. Untuk itu, apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Sering terjadi di sekitar kita, mau di masyarakat lah, di pekerjaan lah, di lingkungan sekolah atau perkuliahan lah. Komunikasi yang jarang dapat menciptakan kekosongan, tempat rumor, dan gosip berkembang biak. Karena kesalahpahaman itu tidak ditangani dan gangguan dalam pekerjaan individu dan kolaboratif. Kesimpulan, di sini saya bisa menyimpulkan, secara keseluruhan, komunikasi adalah alat yang vital untuk menciptakan hubungan yang sehat, memahami orang lain, serta mencapai tujuan bersama. Tanpa komunikasi yang efektif, interaksi sosial dan proses-proses penting lainnya dalam kehidupan akan terhambat. Sekian dari saya, terima kasih.